Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Novianti Maharani dengan nomor stambuk A231200084 dari kelas C, Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Dadul Ako. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai fungsi komposisi. Nah, untuk pembahasannya tonton sampai habis ya. Nah, pembahasan yang saya akan bahas mengenai fungsi komposisi. Yang pertama, ada pengertian fungsi komposisi. Yang kedua, ada contoh fungsi komposisi. Yang ketiga, ada penjelasan mengenai fungsi komposisi. Yang keempat, ada sifat-sifat fungsi komposisi. Dan yang kelima, ada contoh soal fungsi komposisi. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian fungsi komposisi. Nah, apa itu fungsi komposisi? Fungsi komposisi adalah fungsi yang melibatkan lebih dari satu fungsi. Ketika ada suatu fungsi lain, kemudian dilanjutkan dengan fungsi lainnya, maka akan membentuk suatu fungsi baru. Fungsi baru inilah fungsi hasil komposisi dari kedua fungsi sebelumnya. Misalnya, ada fungsi fx dan gx. Nah, fungsi f komposisi g adalah fungsi yang dipetakan oleh fungsi gx, kemudian dilanjutkan oleh fungsi fx. Operasi fungsi komposisi biasa dilambangkan dengan tulisan ini dan dibaca komposisi atau bundaran. Nah, yang kedua ada contoh fungsi komposisi. Misalnya, ada fungsi fx dan gx. Maka fungsi komposisi yang dapat terbentuk dari fx dan gx adalah yang pertama ada f bundaran gx. F bundaran gx dapat dibaca fungsi f komposisi g atau f bundaran g, yang artinya fungsi yang dipetakan oleh fungsi gx kemudian dilanjutkan oleh fungsi fx. Jadi fungsi g-nya dikerjakan terlebih dahulu, kemudian hasilnya dimasukkan ke dalam fungsi f, sehingga dapat dinotasikan sebagai berikut. F bundaran gx sama dengan f dikali gx. Nah, yang kedua ada g bundaran fx. G bundaran fx dapat dibaca fungsi g komposisi f atau g bundaran f, yang artinya fungsi yang dipetakan oleh fungsi fx kemudian dilanjutkan oleh fungsi gx. Kalau g bundaran f yang dikerjakan terlebih dahulu adalah fungsi f, kemudian dilanjutkan atau dimasukkan dalam fungsi g, sehingga dapat dinotasikan g bundaran fx sama dengan g dikali fx. Yang ketiga, ada penjelasan mengenai fungsi komposisi. Nah, dari gambar di atas dapat kita peroleh jika fungsinya dari A ke B ditentukan dengan rumus fx dan fungsi g dari A ke B ditentukan dengan rumus gx. Maka hasil dari f komposisi g adalah hx sama dengan g bundaran fx sama dengan g dikali fx. Yang keempat, ada sifat-sifat fungsi komposisi. Nah, fungsi komposisi memiliki sifat-sifat yang bisa dilihat. Ada penjelasan di bawah ini jika fungsinya dari fungsi f dari A ke B, kemudian fungsi g dari B ke C, dan fungsi h dari C ke D. Maka berlaku sifat-sifat fungsi komposisi. Yang pertama itu yaitu tidak komutatif, atau f bundaran gx itu tidak boleh sama dengan g bundaran fx. Nah, yang kedua ada asosiatif. F bundaran G bundaran HX sama dengan F bundaran G bundaran HX. Yang ketiga memiliki fungsi identitas, yaitu F bundaran I dikali X sama dengan I bundaran F X sama dengan Fx. Nah, yang kelima ada contoh soal fungsi komposisi. Nah, contoh soal fungsi komposisi ini yang pertama, diketahui fx sama dengan 2x tambah 5 dan gx-nya 3x kurang 7. Maka f bundaran gx adalah
Nah, untuk pembahasannya bisa kita lihat. Sini diketahui fx sama dengan 2x tambah 5 dan gx-nya itu 3x kurang 7. Nah, yang ditanyakan f bundaran gx. Untuk penyelesaiannya, sini f bundaran gx sama dengan f dikali gx. Maka kan di sini ketahui fungsi fx-nya itu 2x tambah 5, maka x-nya diganti dengan gx. Kemudian 2 dikali 3x kurang 7 ditambah 5. Kemudian 2 dikali 3x sama dengan 6x, 2 dikali min 7 min 14 ditambah dengan 5, maka hasilnya 6x kurang 9. Jadi f bundaran gx sama dengan 6x kurang 9. Nah, ada lagi contoh yang kedua. Cara menentukan fungsi komposisi dan fungsi yang lain diketahui. Misalkan, jika fungsi f dan fungsi komposisi f bundaran g atau g bundaran f telah diketahui, maka kita bisa menentukan fungsi g dan g juga sebaliknya. Nah, di sini ada contohnya, misal fungsi komposisi f bundaran g x sama dengan min 4x tambah 4 dan fx sama dengan 2x tambah 2. Nah, pertanyaannya, tentukan fungsi gx-nya. Nah, untuk penyelesaiannya seperti ini. F bundaran gx kan sama dengan min 4x tambah 4. Nah, kemudian f bundaran gx itu f gx. Maka diketahui fungsi fx-nya itu kan 2x tambah 2. Maka 2 dikali x tambah 2 sama dengan min 4x tambah 4. Kemudian 2 dikali gx sama dengan min 4x tambah 2. Kenapa hasilnya tambah 2? Karena 4 tambah 2 sama dengan 2. Kemudian gx sama dengan 4x tambah 2 per 2 gx sama dengan min 2x tambah 1. Jadi fungsi gx sama